Pulau Miangas merupakan pulau terluar Indonesia. Bahkan secara jarak pulau ini lebih dekat dengan Filipina yang jaraknya hanya 83 km. Selain dikenal sebagai pulau terluar Indonesia, Pulau Miangas juga disebut sebagai pulau paling utara Indonesia dengan garis koordinat 05 derajat 33 menit 15 detik lintang utara. Diketahui Pulau Miangas memiliki beberapa fakta menarik loh. Penasaran? Berikut ulasannya. Punya nama lain. Pertama, Miangas ternyata punya nama lain selain Miangas. Pulau Miangas yang terletak di tepi Samudra Pasifik membuat pulau tersebut bagaikan terisolasi. Jika gelombang laut sedang tinggi, masyarakat hanya bisa berdiam di pulau. Selain dikenal sebagai Pulau Miangas, ternyata pulau ini memiliki nama lain yang unik loh. Di antaranya Wibatu, Tinonda, dan Paimas. Diketahui, Wibatu sendiri memiliki arti dilihat seperti batu dari jauh. Tinonda berarti orang dari nuansa berlayar kemari atau singgah di pulau ini. Sedangkan Paimas berarti pohon pinang atau pohon palem yang ditanam oleh orang Filipina. Kemudian untuk nama Miangas berarti malu, atau dalam bahasa Sangir disebut nama Miangas yang dapat diartikan menangis. Di Pulau Miangas juga terdapat sebuah kecamatan yang hanya memiliki satu wilayah administrasi desa. Ya, Kecamatan Miangas adalah salah satunya kecamatan di Indonesia yang memiliki satu desa, yaitu Desa Miangas. Kecamatan Miangas ini berada di Pulau Miangas, yang konon katanya hanya memiliki satu wilayah administrasi Desa Miangas. Selain nama pulaunya yang unik, di pulau ini menyimpan ragam keindahan terutama bagi penikmat diving. Pantainya yang berpasir putih dengan hamparan laut biru yang tenang, binatang laut juga kerap ditemui serta karang-karang yang sedang bertumbuh yang dapat dilihat di kedalaman yang dangkal. Pernah diperebutkan oleh dua negara besar. Selanjutnya, Miangas juga ini ternyata pernah direbut sama Amerika dan Belanda. Tahu gak sih gengs, kalau kasus Pulau Miangas pernah masuk ke pengadilan internasional pada tahun 1932 oleh Amerika dan Belanda. Kasus Miangas menjadi salah satu kasus paling berpengaruh terkait dengan konflik wilayah kepulauan. Miangas pada saat diperebutkan adalah pulau yang mempunyai nilai ekonomi sangat rendah, namun mempunyai lokasi strategis. Lokasi Miangas berada di perbatasan Indonesia dan Filipina. Tepatnya sebelah selatan Mindanao, Filipina, yang masuk wilayah protektorat Amerika, dan di sebelah utara Pulau Nanusa, Indonesia, yang masuk wilayah Netherlands East Indies. Pada tahun 1989, Amerika kembali menghadapi Belanda dalam perebutan Pulau Miangas di Pengadilan Arbitrase Internasional. Kedua negara meminta Pengadilan Arbitrase Internasional untuk memutuskan apakah Miangas masuk ke dalam wilayah Belanda atau Amerika. Adapun isu hukumnya adalah apakah Miangas menjadi hak milik penemu pertama, yaitu Spanyol, meskipun tidak menunjukkan otoritas kekuasaannya terhadap wilayah tersebut, atau Miangas menjadi wilayah negara yang secara berkelanjutan menunjukkan kedaulatan terhadapnya. Hasil putusan Pengadilan Arbitrase menyatakan Pulau Miangas masuk ke dalam wilayah Belanda atau Indonesia. Keputusan ini masuk ke dalam Traktat Paris atau Paris Treaty. Lebih dekat dengan negara lain. Fakta menarik ketiga ini adalah bahwa Miangas lebih dekat dengan Filipina. Nah, untuk perjalanan dari Pulau Miangas ke kota Davao, Filipina, lebih dekat jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Wah, kok bisa ya? Dengan luas 290 hektar are, Pulau Miangas ini menjadi wilayah perkebunan seluas 127 hektar are. Kemudian bandara udara 23 hektar are, padang rumput 12 hektar, rawa-rawa 44 hektar, dengan pemukiman penduduk seluas 4 hektar. Karena berada di utara Indonesia, tentunya pulau ini sangat dekat dengan Filipina. Bahkan jarak ke Filipina hanya 200 km lebih dekat ketimbang 500 km ke Manado. Perjalanan Miangas ke kota Davao, Filipina bisa ditempuh antara 5-10 jam dengan menggunakan kapal nelayan tradisional dengan jarak 83 km. Sedangkan waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan dari Miangas ke ibu kota Talaud, Melangwane, bisa memakan waktu sehari semalam. Tradisi dan penggunaan 3 bahasa. Berikutnya, fakta bahwa penduduk Pulau Miangas diketahui banyak menggunakan bahasa Tagalog Filipina. Tidak mungkin karena pulau ini sangat dekat dari Filipina kali ya.
Selain itu, penduduk di sini juga fasih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa setempat, yaitu bahasa Miangas. Kemampuan bahasa Tagalog ini untuk keperluan mempermudah transaksi perdagangan dengan orang Filipina dan membicarakan hal yang rahasia. Kemudian, struktur pemerintahan adat masih dipelihara di Miangas. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Ratu Banua atau Mangkubumi I dengan wakilnya Inang Wanua atau Mangkubumi II. Di bawahnya ada 12 kepala suku yang membawahi masing-masing kelompok keluarga besar. Pemimpin-pemimpin adat ini tidak memiliki periode tetap, tetapi apabila melakukan kesalahan atau mengundurkan diri maka bisa diganti. Yang melakukan pergantian adalah masyarakat. Diketahui, kepala suku diangkat oleh masyarakat oleh anak-anak kepala suku dan Ratu Banua tidak bisa memberhentikan kepala suku. Kemudian, kepala desa dipilih oleh masyarakat. Dalam pemilihan kepala desa, warga Pulau Miangas lebih melihat figur calon kepala desa meskipun dari suku kecil. Menarik fakta yang ini ya. Menikah dengan warga Filipina. Fakta unik selanjutnya adalah penduduk di Pulau Miangas ini bisa dikatakan campuran dari orang-orang di pulau sekitarnya, terutama yang sedang menuju ke Filipina dan bersinggah di pulau ini. Terlebih orang suku asli Miangas sudah banyak kawin silang dengan negara tetangga. Maka dari itu, karena memiliki kedekatan secara sosiologis dan geografis, banyak penduduk Miangas yang menikah dengan warga Filipina. Hubungan antara warga Miangas dan Filipina terbilang sangat baik sehingga banyak yang menikah dan menetap di Pulau Miangas atau sebaliknya. Diketahui sejak era kolonialisme, Pulau Miangas dikenal sebagai tempat persinggahan. Bahkan saat itu juga sempat menjadi lintas perdagangan kapal VOC dan terjadinya perebutan antar beberapa negara. Melalui perjanjian lintas batas atau Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956 menjadikan Miangas bagian dari Indonesia. Barang dari Filipina. Fakta lainnya bahwa lantaran jarak yang lebih dekat dengan Filipina, warga Miangas lebih sering berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Filipina ketimbang ke Manado. Di samping itu, harga barang di Filipina juga terbilang murah. Dan jika ingin berbelanja ke Manado, mereka bisa menghabiskan waktu hingga 4 hari. Alternatifnya, masyarakat Miangas akan berbelanja di Filipina sembari mencari ikan. Diketahui masyarakat Miangas berjumlah 800 jiwa. Hanya mengkonsumsi galuga atau umbian keras yang dicampur daging dan kelapa. Sedangkan air untuk minum mereka memanfaatkan air kelapa. Tak hanya itu saja, karena dikelilingi oleh perairan lautan, desa Miangas juga mengandalkan kekayaan laut untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Dengan begitu warga di pulau ini sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Melakukan sistem barter. Fakta unik yang terakhir adalah mengenai sistem perdagangan. Diketahui sistem perdagangan barter masih berlaku dan dianggap legal di pulau ini. Karena adanya perbedaan mata uang antara Indonesia dan Filipina, maka sistem barter yang digunakan. Dengan begitu bisa dikatakan uang tidak berlaku di Pulau Miangas, meskipun masih menggunakan uang untuk transaksi sesama warga Pulau Miangas. Tak hanya itu, kabarnya warga di Pulau Miangas ini juga tidak menerima uang dalam bentuk logam loh. Menurut salah satu warganya, barang-barang di Miangas yang dijual dengan harga yang tinggi dari tempat lainnya, jadi lebih banyak menggunakan transaksi menggunakan uang kertas. Bahkan mengumpulkan uang logam yang banyak akan memberikan beban cukup besar di atas kapal. Inilah mengapa peredaran uang logam cukup terbatas di Miangas. Maka dari itu, supaya bisa nyaman melakukan perjalanan dan melakukan transaksi ketika liburan di Pulau Miangas, ada baiknya kalian menanyakan dahulu kepada pemilik warung atau toko soal penggunaan uang logam, karena masih banyak penduduk yang tidak menerima uang logam. Itulah tadi ulasan mengenai fakta unik Pulau Miangas. Jadi, apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke sana? Coba tulis pendapat kalian. By the way, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini ya. Sampai jumpa!